Ada surat beredar tanda tangani oleh Rois Am, Muktamar NU dipercepat tanggal 17 Desember. Ini bagaimana? Rasanya saya sendiri kok merasa malu ya, kalau hanya sekedar menentukan waktu muktamar saja butuh perdebatan panjang. Saya juga minta orang-orang yang di sekeliling Rois Am harus menjaga marwah beliau. Jangan sampai ya pemimpin tertinggi kita ini dijadikan objek pembicaraan. Pertanyaan. Oke. Ya. Untuk Muktamar Lampung bagaimana nih? Diundur apa dimajukan? Iya. Dimajukan bagus, diundur juga bagus. Ya, semuanya bagus. Kalau bisa dimajukan, kenapa harus diundur? Tetapi dengan catatan, dimajukan itu kalau semua persiapan sudah selesai. Saya melihat dan menyaksikan serta bertanya langsung kepada Sohibul Ma'had ya, Kiai Muhsin Abdillah itu, beliau terus terang tidak sanggup kalau muktamar itu dimajukan dari sisi tempat terutama. Nah, oleh karena itu ada pikiran-pikiran yang melibatkan semua komponen, bisa ya pengurus PBNU, lalu bergabung dengan majelis tahkim, panitia, rembuk saja sebagaimana rembukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi tolong kepada semua pihak, ya Allah, mohon dengan hormat demi kebersamaan, ayo kita cari solusi yang terbaik buat NU. Rasa-rasanya saya sendiri kok merasa malu ya, kalau hanya sekedar menentukan waktu muktamar saja butuh perdebatan panjang. Mudah-mudahan, saya yakin dan juga ya, saya yakin pada waktunya akan mendapatkan solusi yang terbaik buat NU ke depan. Kemarin katanya ada kiai-kiai sepuh yang 9 kiai sepuh yang menentukan bahwa Muktamar NU diundur tanggal 30 sampai tanggal 2 Februari. Iya, saya melihat itu ada 9 kiai berkumpul. Pada prinsipnya beliau juga ingin memberikan ya sumbangsih pemikiran agar muktamar itu berjalan teduh, berkualitas, bermartabat, sehingga melahirkan materi atau rekomendasi keputusan-keputusan yang bermanfaat tidak hanya untuk bangsa tetapi untuk dunia. Itu sebabnya keprihatinan para ulama-ulama sepuh itu harus kita jadikan ya dasar dalam menetapkan sesuatu. Saya berharap dalam beberapa hari ini ada keputusan yang menyenangkan semua pihak, win-win solution. Jangan sampai hanya kepentingan pribadi, kepentingan teman sekelompok orang ya, tetapi kepentingan NU secara luas lah. Ada surat beredar tanda tangani oleh Rois Am, Muktamar NU dipercepat tanggal 17 Desember. Ini bagaimana? Ya, saya memang tidak tahu persis ya, memang saya hanya membaca di media sosial. Saya sebagai warga NU, pengurus NU, ta'ziman wa takriman kepada Rois Am tentu menghargai pendapat-pendapat beliau. Tetapi mohon dengan hormat,
untuk diputuskan bersama-sama dengan yang lain, melibatkan ya pengurus secara kolektif kolegia, juga kalau bisa melibatkan ulama-ulama sepuh, majelis tahkim, sehingga bukan keputusan pribadi. Itu sebabnya dengan hormat, betul, rasa hormat, sekali lagi memang bukan makamnya kami mengkritisi, bukan, dan tidak elok itu, tetapi kita betul-betul ingin kebersamaan. Ya, putusan apapun kami akan terima, ya, tetapi kalau bisa tetap mengedepankan kebersamaan, itu jauh lebih baik daripada putusan yang bersifat pribadi. Biasanya memang keputusan yang penting-penting itu ditandatangani oleh siapa saja, ya, kalau di PPN? Ya, memang tertib administrasi itu sudah diatur. Semua surat-surat keluar itu kalau internal sih boleh saja ditandatangani oleh ketum lalu sekjen, tetapi hal yang penting yang keluar khususnya ditandatangani oleh 4 orang, ya, Rois Am, Katib Am, ketum dan sekjen, ya. Sekalipun itu instruksi dari Rois Am misalnya, tetapi surat yang keluar dari pengurus besar itu tidak boleh sesungguhnya ditandatangani oleh perseorangan, karena ini lembaga, bukan mohon maaf, bukan mungkin pondok pesantren yang milik pribadi gitu ya. Selagi itu lembaga, ya, itu harus mendahulukan kebersamaan lah. Jadi sekali lagi saya merasa prihatin aja, prihatin. Mudah-mudahan surat yang keluar itu bukan surat yang betul-betul datang dari pejabat Rois Am. Saya juga minta orang-orang yang di sekeliling Rois Am harus menjaga marwah beliau. Jangan sampai ya pemimpin tertinggi kita ini dijadikan objek pembicaraan. Tolong sekali lagi ya teman-teman dekat Rois Am, ya, jaga Rois Am, marwah Rois Am. Saya merasa sedih ketika punya Rois Am lalu dijadikan objek pembicaraan banyak orang. Sekali lagi harus kita jaga marwah Rois Am. Saya yakin apa yang menjadi keinginan Rois Am itu sangat mulia, tetapi kadang-kadang atau bisa jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Maka sekali lagi tolong jaga Rois Am kita. Sepertinya Ki Samsul ini terbawa larut ya terhadap konflik. Iya. Enggak enak mau ngomong seperti apa, ya. Ya, saya sih masih punya keyakinan insya Allah kiai-kiai kita itu menetapkan sesuatu bukan karena hawa nafsunya, tetapi betul-betul sudah melalui proses panjang. Oleh karena itu sekali lagi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang jelas pesan saya kepada teman-teman, jaga marwah Rois Am kita, karena menurut pandangan kami Rois Am itu sudah dianggap setengah wali lah kira-kira. Ya, oleh karena itu nggak boleh langkahnya keliru. Ya, sekalipun itu persoalan administrasi. Sehingga kami berharap betul, ayo jaga marwah Rois Am. Jangan sampai ya mungkin mendapatkan informasi yang salah gara-gara sekelompok orang
memanfaatkan kebesaran Rois Am. Itu saja. Terima kasih.